Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismanto, Kepala BPP MPV KPTK Goa, ingin sharing ya, berbagi informasi bagaimana kita membangun sebuah kolam yang akan banyak bisa memberi manfaat bagi siswa-siswi untuk SMK. Mungkin juga bukan hanya anak siswa-siswi SMK, tetapi juga untuk yang lain. Kolam ini kami desain untuk sebuah siklus kewirausahaan, sehingga bukan satu kolam besar, tetapi ada beberapa kolam yang memungkinkan anak belajar untuk membangun kewirausahaan. Ayo kita lihat. Di sini ada kolam yang masih baru selesai kami bangun, tetapi di ujung sana sebenarnya sudah ada 8 kolam yang dibangun setahun yang lalu. Nah, 8 kolam tambahan kolam baru ini ada 16 kolam. Sebelah kanan ini ada 8 kolam, sebelah kiri ada 8 kolam. Kolam ini kelihatannya sederhana, tetapi membangun instalasi sebuah kolam itu tidak sederhana. Agak harus lebih teliti bagaimana menghubungkan satu kolam dengan kolam yang lain supaya sirkulasi airnya itu tidak terhenti atau akan air bisa mengalir dengan lancar. Ayo kita lihat berbagai informasi detailnya kolam ini. Kolam ini berukuran 3 kali 6 ya. 3 kali 6 ditambah kurang lebih ini 80 cm untuk filternya. Filternya sepanjang kolam sana itu merupakan filter. Nah, di dalam kolam ini nanti air akan dipompa dari sini, dari filter. Setelah air melalui proses filterisasi, air akan mengalir ke kolam ini. Nah, dari kolam ini nanti akan menuju silang ya, silang ke sini. Nah, di sini ini ada pipa elbow, kemudian ada pipa. Di sini di lubang-lubangi supaya ikan tidak akan berpindah ke kolam yang lain ya. Nah, kenapa ini menghadap ke bawah? Ini pipa ini menghadap ke bawah supaya kotoran yang ada di dasar kolam ini bisa terangkat menuju ke kolam berikutnya. Jadi tetap terus mengalir dan di bawah, di dasar kolam ini tidak akan pernah ada kotoran yang mengendap. Jadi seperti ini. Kemudian di sini, dari sini air yang mengalir dari kolam sini tadi ini mengalirnya ke atas. Kenapa harus ke atas? Supaya kotoran yang loncat ke sini ini nanti bisa mengalir ke pojok sana. Ke pojok sana sehingga nanti di sana akan turun dan akan kesedot lagi dari sana ya. Nah, kemudian di sini kami buatkan pembuangan air. Pembuangan air ini ada dratnya ya di dalam sana. Ini kita tinggal pasang di sini ya. Ini tinggal dikencangkan saja ya. Kemudian supaya lebih kuat, ini di bagian atas ini dikasih lubang nanti dengan besi ya. Masukkan besinya, tinggal diputar supaya lebih kuat, set gitu. Nah, maka pada saat pengurasan ini tinggal dibuka ya, tinggal dibuka. Kemudian bagaimana membuang airnya? Air terbuang, kalau ada kotoran tinggal kita bersihkan dengan kompresor ya, sehingga akan memudahkan untuk pemeliharaan kolam. Saya contohkan bagaimana membersihkan sebuah kolam. Yuk kita lihat sini.
Untuk membersihkan kolam, ini kita buka ya. Air nantinya, air ini akan habis, tetapi mungkin masih ada sedikit kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam. Maka kita akan gunakan kompresor. Pak Rajab tolong dipegang, takutnya jatuh ya. Ini untuk membersihkan kolam, kita tinggal gunakan kompresor ya. Jadi kita gunakan alat-alat yang mudah. Ini kita bisa bersihkan dengan kompresor. Ya. Maka kotoran sudah akan keluar dengan sendirinya menuju pembuangan. Ya. Kolam ini masih baru, masih ada kotoran. Sebelum kami pakai, ini kami bersihkan. Ya. Ya. Oke, ini kolam sudah lumayan bersih ya. Ini tinggal ujung-ujungnya saja. Nah, proses ini tidak susah. Anak-anak SMK tidak mesti takut kotor. Jadi dengan alat-alat yang modern, tidak mesti harus nyebur di lumpur ya. Kolam ini mudah sekali untuk dibersihkan. Ini salah satu keunggulan dari kolam beton ini. Nah, dengan cara ini maka kolam ini akan bisa terawat dengan baik. Ini cukup dengan alat-alat yang untuk membersihkan dengan kompresor seperti ini. Oke, kita lihat yang lain. Kolam ini dilengkapi dengan filter air ya. Filternya ini sebenarnya sederhana. Mulai dari ujung sini sampai ujung sana ini kami gunakan sebagai filter ya. Nah, penghubung antar bak filter ini ada pipa di sini ya, pipa penghubung. Ini pipa penghubung ini jaraknya kira-kira 40 sampai 50 cm dari dasar kolam. Kenapa tidak di bawah atau di atas? Supaya nanti kotoran itu bisa mengendap di bawah, tetapi air dalam kondisi air tinggal sedikit atau tinggal setengah masih memungkinkan air tetap mengalir dari dua batang pipa ini. Nah, di dasar filter ini ada juga tempat pembuangan air. Ini tempat pembuangan airnya, tinggal buka tutup ya. Kalau mau membersihkan pipa ini tinggal dilepas, kemudian disemprot dengan kompresor seperti tadi, maka kotoran sudah akan bersih dengan sendirinya. Nah, kolam ini kedalamannya 1 meter ya, tetapi airnya nanti bisa diisi sedalam kurang lebih 80 sampai 85 cm ya. Dengan sistem sirkulasi air yang terus mengalir, jadi walaupun di sini sulit air, tetapi dengan air tanah yang terbatas diresirkulasi, maka air ini bisa terus kita gunakan. Hanya dalam waktu yang berkala, seminggu sekali atau beberapa hari sekali, filter ini dibersihkan. Sebelum dibersihkan, air di bak filter ini
dikembalikan dulu ke kolam, ya, setengahnya paling tidak, sehingga air yang dibuang bersama kotoran yang ada di filter ini hanya kurang lebih setengahnya. Jadi nggak akan banyak yang dibuang. Kemudian kotoran ini nanti bisa diolah, digunakan untuk pupuk. Ternyata kotoran ikan hasil pembuangan dari filter kolam ini kalau digunakan untuk pupuk ternyata bagus sekali ya, untuk tanaman itu bisa subur sekali. Kita bisa lihat yang lain, ayo. Ini bagian kolam yang sudah kami isi air walaupun belum penuh ya, tetapi sirkulasinya seperti ini. Dari bak filter ini dipompa menggunakan pompa listriknya dari sini, ini ya. Nanti ini akan dirapikan ke bawah ya. Kemudian di bawah ini ada pompa, satu pompa saja, kemudian dialirkan ke kolam sini. Dari kolam sini nanti airnya akan menyilang ke sudut sana. Dari sudut sana akan mengalir lagi ke sudut sana. Jadi saling menyilang sehingga air itu akan terus mengalir sepanjang 8 kolam ini sampai ujung ya. Di tengah-tengah juga kami buatkan filter air supaya kotoran setelah 4 kolam dilalui itu nanti ada filter yang ada di tengah. Ayo kita lihat filter yang ada di tengah. Ya, di tengah di antara 8 kolam ini, di tengah-tengahnya juga kami pasang filter. Dari persilangan aliran air tadi, di sini ada filter. Ini di sini ada pipa. Pipa ini mengambil air dari bagian bawah. Air dari bagian bawah. Kenapa harus dipasang pipa ke bawah? Supaya kotoran yang ada di bawah itu tersedot ke sini. Setelah dari sini, air akan mengalir ke sini menuju ke ujung sana. Nah, kenapa ada pipa? Supaya nanti air itu akan mengalir ke sini dan ini akan masuk kembali ke kolam sebelahnya di sebelah sini. Nah, kalau ini tidak ada pipa, airnya akan langsung ke sini, tidak terfilter di sana. Maka air mengalir ke ujung sana, kemudian nanti berbalik ke sini airnya. Tetapi kotoran itu yang akan mengalir ke sana akan turun mengendap di filter ini, gitu. Di filter ini juga ada tempat pembuangan, kemudian nanti akan mengalir lagi ke sini menuju kolam berikutnya. Nah, ini juga adik-adik ini sedang membersihkan kolam ya dengan sangat mudah, sederhana, tidak ragu-ragu, tidak kotor ya, tidak kena lumpur dan sebagainya, sehingga sangat mudah dan tidak menjadikan anak-anak malas untuk membersihkan kolam ya. Ayo kita lihat yang kolam yang sudah jadi dan sudah ada ikannya. Ayo. Ini kolam yang sudah jadi setahun yang lalu dan sudah berkali-kali panen ini ya. Di dalam kolam ini ada ikan nilanya ya. Ini tadi sudah diberikan pakan sehingga mungkin sudah tidak serakus kalau pagi ya, tapi masih kita akan lihat coba ikannya. Kita lihat coba ikannya ya. Ini ikannya ya, ikan nila. Luar biasa ini sebenarnya, ikannya banyak sekali tapi udah kenyang kelihatannya. Nah, kolam ini kenapa kami bangun tidak besar-besar, cukup 3 kali 6 meter per kolamnya.
namun jumlahnya banyak. Kalau ikan nila itu bisa dipanen 4 bulan, maka kalau kita ingin panen setiap seminggu sekali, maka dibutuhkan 16 kolam. 16 kolam untuk budidaya. Minggu pertama ditebar di kolam 1. Minggu kedua ditebar di kolam 2. Minggu ketiga ditebar di kolam 3 dan seterusnya sampai ke 16 kolam 16 kolam yang tersedia. Maka seharusnya nanti kalau 4 bulan itu sudah bisa panen, maka di minggu ke-17 kolam yang pertama ini seharusnya sudah bisa panen. Nah, kalau belum bisa panen, ikannya masih kecil-kecil, itulah yang perlu kita lakukan, kita kaji terus supaya bisa tumbuh dengan baik selama 4 bulan itu bisa panen. Itu ukurannya dari situ. Mudah. Nah, kenapa seminggu sekali panen? Kalau kita berlangganan ke rumah makan, misalnya satu rumah makan kebutuhan 1 minggu butuh 1 kuintal gitu ya. 1 kolam ini nanti akan panen kurang lebih 1 kuintal, maka setiap minggu kita bisa distribusi ke satu rumah makan itu setiap minggu 1 kuintal. Maka akan bergulir terus setiap seminggu sekali. Kita bisa bayangkan kalau kolamnya besar gitu, tapi hanya 1, butuh 4 bulan, kemudian sekali panen mungkin ada 1,6 ton gitu ya, maka rumah makan itu saya yakin nggak akan mau terima semuanya. Maka yang dibutuhkan adalah sustainability-nya. Seminggu sekali kita store 1 kuintal, seminggu lagi 1 kuintal. Jadi pada saat kita panen ya di kolam pertama tadi sekaligus tebar benih berikutnya, sehingga akan nyambung terus. Inilah yang kami maksud bagaimana kita membangun sebuah kewirausahaan di sekolah maupun di tempat yang lain. Ini yang kami kembangkan dalam 2 tahun ini, dan ini kolam tambahan 16 kolam ini akan kami gunakan untuk membangun salah satu ide kewirausahaan di budidaya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.